شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan sekarang kita masuk ke tanda yang ke-17, Zuhurul ma'azif wastihlaluha. Di antara tanda hari kiamat itu adalah munculnya alat-alat musik dan penghalalannya, yaitu nanti di antara tanda-tanda hari kiamat itu model-model alat musik itu semakin banyak dan orang menganggap itu sesuatu yang biasa, bahkan dihalalkan, bahkan sampai tingkatan di mana musik itu dijadikan sebagai ajang ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika aktivitas dan tidak ada musiknya itu kayak mati, yaitu musik itu kayak roh kehidupan, dan itu diantara tanda-tanda hari kiamat, sehingga akan bergeser nanti dari kalamullah dengan kalamus syaitan. Karena musik itu kalamus syaitan, musik itu adalah firmannya syaitan. Ketika musik itu sudah masuk dalam hati, pasti kalamullah itu akan bergeser. Sehingga kata para ulama, kata Imam Al-Qayyim, itu tidak mungkin dalam satu hati terkumpul antara musik dan Al-Quran. Siapa yang dia itu pecinta musik, pasti Al-Quran akan tersingkirkan. Kenapa? Karena nggak mungkin dalam satu hati itu antara firman Allah dan firman syaitan itu berkumpul. Dan di antara tanda hari kiamat itu kondisinya semakin parah, yaitu masalah musik itu semakin parah. Bahkan orang tidak bisa lagi menghindarkan, yaitu karena sudah kondisi sangat parahnya, sehingga orang itu sudah tidak bisa menghindarkan diri dari musik. Dan orang akan menganggap itu perkara yang halal, bahkan dijadikan sebagai ibadah. Musik itu dijadikan sebagai ibadah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tanda hari kiamat itu nanti akan muncul alat-alat musik dan para penyanyi, para biduan, para penyanyi itu nanti akan bermunculan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayakunu fi akhiriz zaman khasfun wa qadhfun wa maskhun. Rasulullah mengatakan akan muncul nanti di akhir zaman khasfun, dibenamkan, yaitu orang-orang yang diazab dengan cara dibenamkan di muka bumi. Wa qadhfun, orang-orang yang dilempar. Wa maskhun, dan orang-orang yang dirubah muka mereka menjadi kera dan babi. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Di zaman, yaitu zaman di mana orang dibenamkan dan muka mereka dirubah menjadi kera dan babi. Kapan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, idza dhaharatil ma'azif wal qainatu, ketika alat-alat musik itu sudah bermunculan dan muncul orang-orang qainat. Qainat itu wanita-wanita yang bernyanyi, para biduan, para artis, para penyanyi itu sudah mulai bermunculan. Dan nanti di antara tanda hari kiamat itu ketika semakin parah, akhirnya konser di mana ada wanita yang bernyanyi dan orang-orang yang berjoget bareng-bareng, semuanya dibenamkan, ditenggelamkan di muka bumi. Sebelumnya mereka itu muka mereka dirubah menjadi kera dan babi. Dan itu yaitu kondisi seperti ini, karena semakin parah kondisi itu,
sampai akhirnya musik itu menjadi sesuatu yang halal karena budaya. Yaitu kita itu kalau nggak ada musik kayaknya nggak hidup kita ini. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan di sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, akan muncul nanti di antara umat ini orang-orang yastahillul hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, orang-orang yang menghalalkan al-hir, zina, yaitu zina itu dianggap sebagai budaya, sebagaimana telah kita singgung pembahasan sebelumnya. Wal harira, dan sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan khamar, wal ma'azif, ma'azif itu alat musik, yaitu orang-orang itu akan menghalalkan. Dan di sini Rasulullah itu mensejajarkan alat musik itu dengan zina, dengan sutra dan khamr, di mana zina jelas sekali haramnya, khamr jelas sekali haramnya, sutra jelas sekali haramnya bagi laki-laki. Dan Rasulullah itu menyamakan alat musik dengan itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan alat musik itu dalam agama kita hukumnya diharamkan. Alat musik itu hukumnya diharamkan. Tetapi karena parahnya kondisi di mana orang zaman dulu itu, kalau zaman dulu itu zamannya para sahabat tabi'in, di mana iman masih kuat itu, pelipur hati mereka itu Al-Quran, sholat itu sebagai liburan mereka. Sehingga kalau para sahabat itu penat pikirannya, Rasulullah misalkan punya banyak masalah itu, maka Rasulullah itu cara menghiburnya kemana itu? Rasulullah ngambil air wudu, sholat. Sampai Rasulullah itu sering mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal tolong tenangkan jiwa kita itu dengan sholat. Yaitu kalau kita lihat zaman dulu itu ketika iman kuat itu, cara menenangkan pikiran mereka dan hati mereka itu dengan Al-Quran, dengan berzikir, dengan duduk di majelis ilmu, jiwa mereka tenang. Tapi zaman sekarang, di akhir zaman ketika iman dicabut sama Allah Ta'ala, maka orang menenangkan pikiran itu dengan sesuatu yang Allah haramkan. Sehingga kenapa? Karena orang tidak merasakan kelezatan ibadah, orang tidak merasakan kelezatan firman Allah Ta'ala, sehingga dekat sama Allah itu nggak ada lezatnya itu. Kan rupanya kan resepnya hati kita bisa tenang itu kan zikir. Dengan zikir itu kan hati kita bisa tenang itu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah jiwa itu bisa tenang. Rupanya jiwa kita itu akan tenang, jiwa kita itu akan tentram ketika kita itu berzikir. Dengan sholat, baca Quran, dengan menyebut nama Allah, duduk di majelis ilmu, hati kita itu tenang. Tapi kata para ulama, ketenangan yang kita dapatkan dari berzikir itu jika kita merasakan lezatnya zikir. Dan kita nggak akan bisa merasakan lezatnya zikir ibadah kalau iman kita nggak kuat. Oleh karena itu, orang yang imannya kuat itu dia akan merasakan ibadah itu lezat sekali. Kalau sudah ibadah lezat itu, maka rekreasinya ke situ. Rekreasinya mereka itu kemana? Ke ibadah. Berbeda kondisi ketika iman itu sudah lemah dalam hati, di mana iman itu lemah, demikian juga khusyuk sudah nggak ada. Akhirnya Al-Quran itu nggak bisa menjadi pelipur lara. Al-Quran itu tidak bisa menjadi rekreasinya mereka itu. Sholat itu beban, Al-Quran itu beban, semuanya itu beban itu, sehingga menyebalkan itu. Terus kemana orang itu melipur hati mereka, menghibur diri mereka kepada dosa dan maksiat. Seakan-akan dengan cara minum khamr, dengan cara narkoba itu jiwa itu bisa tenang. Seakan-akan dengan mendengar musik itu, nanti penggemar musik kan macam-macam, ada yang musik klasik, ada musik rock dan yang lain, jiwa itu bisa tenang. Kenapa? Karena Al-Quran tidak ada lezatnya, yaitu Al-Quran itu sudah gak lezat lagi itu. Sehingga di akhir zaman seperti ini kondisinya itu, orang itu akan menganggap musik itu sesuatu yang halal saja itu. Kenapa halal? Karena dengan itu jiwa kita itu bisa tenang. Rupanya tenangnya jiwa di akhir zaman itu dengan dosa dan maksiat. Orang itu baru bisa merasakan ketenangan. Maka itu khamr jelas haram, sutra haram, demikian juga zina haram. Dan Rasulullah menyamakan dengan alat musik. Berarti apa? Alat musik itu hukumnya sama. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan di dalam hadis yang lain,
Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW lebih keras sekali ancaman beliau terhadap musik, yaitu terhadap alat musik, suara-suara alat musik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syalbani, Rasulullah SAW beliau bersabda, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada dua suara yang dilaknat dunia dan akhirat. Ada suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Yang pertama, mizmarun inda nikmatin warinnatun inda musibatin. Rasulullah mengatakan dua suara yang dilaknat dunia dan akhirat itu, yang pertama suara seruling ketika orang itu bahagia, ketika orang itu mendapatkan kenikmatan. Orang kalau sudah bahagia maka mereka mendatangkan alat musik. Kalau zaman dulu seruling, zaman sekarang sudah ada gitar, kemudian macam-macam zaman sekarang itu. Kalau zaman dulu biasanya alat musik itu seruling sama gendang. Sekarang macam-macam itu. Sehingga Rasulullah mengatakan di antara suara yang terlaknat itu dunia dan akhirat itu suara seruling ketika orang mendapatkan kenikmatan, warinnatun inda musibatin, dan suara rinnah itu apa, suara kerincing-kerincing itu. Kalau nanti sebutkan dalam riwayat itu suara tangisan, teriakan, ya, ketika lonceng, ketika orang itu mendapatkan musibah. Nah, buktinya apa? Kalau ada orang di mana orang itu bahagia, pernikahan, ya, ada acara kumpul-kumpul, pasti resepnya itu musik. Sedangkan ketika ada acara meninggal, kesedihan, nah itu nanti pakainya lonceng, teriakan, tangisan, itu jadi sebuah suara itu. Sehingga Rasulullah mengatakan dua suara ini suara yang dilaknat sama Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan, inni lam anha anil bukai, saya tidak melarang kalian dari menangis, walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Rasulullah mengatakan tetapi saya itu melarang kalian dari dua suara ahmaqain, suaranya orang-orang dungu. Ahmak itu lebih parah daripada jahil, bodoh, orang-orang dungu, orang-orang pandir. Fajiraini, pelaku dosa dan maksiat, orang-orang fajir. Yaitu dua suara itu apa? Sautun inda nikmah, suara ketika mendapatkan kenikmatan, yaitu apa? Ya, ketika mendapatkan kenikmatan, lahwun wa laibun wa mazamiru syaiton, yaitu ketika orang mendapatkan kenikmatan dia lahwi, yaitu suara-suara yang sia-sia, laibun, suara bersendau dan bermain, wa mazamiru syaiton, dan seruling-seruling syaiton, wa sautun inda musibatin, dan suara ketika datang musibah. Ketika datang musibah, apa suaranya itu? Latmu wujuhin, ketika orang mendapatkan musibah itu menampar wajah, teriak-teriak, wa syaqqu juyubin, menyobek-nyobek kain, warinatu syaiton, dan lonceng-lonceng syaiton, yaitu ketika orang itu mendapatkan kesedihan. Ini pun juga keras sekali Rasulullah SAW menunjukkan bahwa musik itu termasuk dua suara atau suara yang dinamakan dengan ahmak, suara orang-orang dungu dan suaranya orang-orang pelaku dosa dan maksiat, orang-orang fajir. Maka itu zaman dulu itu, di zaman dahulu itu, ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, dulu para sahabat itu sangat menjauhi suara-suara seruling, suara yang kemudian gendang, itu sangat mereka jauhi. Demikian juga ketika mereka safar, orang safar itu kalau zaman dulu biasanya pakai lonceng, dan sampai sekarang pun masih ada. Biasanya orang-orang naik gunung itu sering pakai lonceng gitu, di tasnya itu. Rasulullah mengatakan al-jarasu mizmaru syaiton, lonceng itu merupakan suaranya syaiton. Demikian juga dulu para sahabat itu ketika mendengar, biasanya kalau orang zaman dulu itu mengembala kambing, orang kalau mengembala kambing sambil nunggu kambingnya itu, mereka itu sambil serulingan mereka itu. Ada sebuah cerita, Nafi itu budaknya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, Sami'a ibnu Umar mizmaron. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar itu mendengar suara seruling. Fawado'a isbai'iha ala udhunaihi.
Akhirnya beliau itu menutup telinganya dengan jarinya, disumpel telinganya itu dengan jarinya itu. Fana'a anit thoriq, yaitu ketika beliau itu sedang jalan di jalan itu, tiba-tiba di jalan itu ada orang yang main seruling, maka beliau tutup telinganya itu dan beliau minggir dari jalan itu. Beliau tidak lewat jalan situ, tapi beliau keluar dari jalan itu. Waqala li, kemudian beliau mengatakan kepada saya, kepada Nafi, ya Nafi, hal tasmau syai'an, yaitu jalan sampai akhirnya di sebuah tempat Abdullah bin Umar mengatakan kepada Nafi, wahai Nafi, kamu masih dengar suara seruling itu enggak? Qultula, maka saya mengatakan enggak. Farofa isbai'i an udhunihi, baru setelah itu Abdullah bin Umar itu mengangkat jarinya dari telinganya. Waqala, kemudian beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Umar itu mengatakan, kuntum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama Rasulullah jalan juga seperti ini juga itu. Setelah itu Rasulullah itu mendengar suara seruling juga itu. Fasona mithla hadza, dan Rasulullah SAW itu mengamalkan seperti yang saya amalkan sekarang, yaitu apa? Beliau tutup telinga beliau, setelah itu beliau itu menjauh dari jalan itu sampai di sebuah tempat di mana Rasulullah SAW itu sudah tidak mendengar suara itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan musik itu kayak racun. Jadi musik itu racun atau zinanya telinga, di mana kita itu pasti suka gitu. Namanya orang berzina itu, zinanya telinga kita itu seperti itu. Sehingga apa? Kita itu senang dengar seperti itu. Itu kalau sudah masuk dalam hati menjadi racun itu. Kalau sudah musik itu masuk dalam hati, pasti Al-Quran itu akan hilang. Oleh itu kata Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan itu ketika menyebutkan jadi sebuah ceritanya itu Rasulullah SAW itu di rumah sedang hari raya. Jadi hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hari raya, pokoknya hari raya itu. Suatu ketika itu Abu Bakar itu masuk ke rumahnya Rasulullah. Di rumahnya Rasulullah itu rupanya Aisyah kan masih kecil itu, sama teman-temannya itu sedang bermain gendang-gendang ya, yaitu bermain gendang. Yaitu mereka melantunkan nasyid. Anak-anak perempuan, anak-anak kecil itu, anak-anaknya masih kecil, masih belum balik. Akhirnya Abu Bakar itu marah. Kemudian berlomatan mizmar min mazamir syaitan inda baitin Nabi. Apakah ada seruling syaitan di rumahnya Rasulullah SAW seperti ini? Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan. Kenapa? Karena ini hari rayanya mereka. Biarkan, gak apa masalah. Yaitu ini hari raya mereka itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah itu karena ada urusan sedikit, Rasulullah keluar dari situ. Ketika Rasulullah gak ada, maka Abu Bakar itu mencubit Aisyah, dicubit sama Abu Bakar sampai takut Aisyah itu. Akhirnya perempuan-perempuan, anak-anak itu semuanya lari semua itu, ketakutan sama Abu Bakar itu. Ketika menyebutkan masalah ini, memang ada keringanan ketika orang itu memainkan gendang itu, ada keringanan. Tapi keringanan itu kalau zamannya Rasulullah itu pertama momennya, jadi harus sesuai itu persyaratan memainkan gendang itu harus ada momennya. Momennya yang pertama hari raya dan hari pernikahan. Hari raya, hari pernikahan boleh. Kemudian yang kedua, yang menyanyikan itu anak perempuan yang belum balik. Sedangkan laki-laki zaman dulu orang yang menyanyi laki-laki itu banci. Sehingga laki-laki yang menyanyi itu menunjukkan laki-laki yang penakut, jadi kayak perempuan gitu. Intinya apa? Musik itu kayak dandanannya perempuan, yaitu memang kehidupan mereka itu. Musik itu budayanya mereka itu. Maka zaman itu nggak ada namanya laki-laki itu melantunkan musik. Laki-laki melantunkan musik itu berarti bencong, mereka itu banci. Sedangkan laki-laki zaman dulu itu mereka bangga dengan kegagahan mereka, perang dan yang lainnya itu. Jadi momen pertama hari raya, waktunya itu hari raya atau hari pernikahan. Yang kedua, yang melantunkan itu anak-anak. Yang ketiga, dan itu pun hanya gendang yang boleh dipakai itu. Yang dipakai itu hanya gendang dan nggak boleh ada kencing-kencingnya itu. Karena tobel waktu itu cuma gendang saja, nggak ada kencing-kencingnya itu. Apalagi kalau zaman sekarang itu ada gitar, ada ini macam-macam, banyak sekali itu. Kemudian yang menyanyikan laki-laki lagi, tatoan lagi, suruh laki-laki preman saja sekarang nyanyi gitu, kayak perempuan gitu. Nah, jadi ini sudah kondisi. Kalau zaman dulu, ketika hari raya dan hari pernikahan boleh. Dan budaya ini pun masih dipakai di Yaman, masih seperti itu. Kita di Yaman itu di padang pasir di Qabilah, tapi kita di Qabilah, kalau di kota beda.
Tapi kalau kita di qabilah itu biasanya kita itu ada namanya nasyid itu lantunan syair. Itu kapan kita melantunkan seperti itu? Kalau pas nikahan. Kalau nikah itu, kalau di kita di Marib itu ada namanya zawamil. Istilahnya namanya zawamil. Zawamil itu orang yang nikah itu nanti ada orang datang itu melantunkan musik, tapi syair itu, yaitu membacakan syair. Dan itu nggak pakai alat musik. Kalau kita di sana waktu saya di Marib itu nggak pakai alat musik, karena itu qabilah itu Badui itu budaya Arabnya masih kental sekali itu. Beda kalau di kota, apalagi Mekah Madinah itu kan sudah kota itu. Kita di Son'a saja sudah berubah kondisinya di ibu kota Yaman. Tapi kalau di padang pasir, di kampung-kampung itu budayanya masih Arab seperti itu. Biasanya itu kita itu jalankan seperti itu kalau kita kerja bakti. Dan itu zaman Rasul dikerjakan. Nabi Muhammad ketika bangun masjid itu, Masjid Nabawi itu, Rasul melantunkan sebuah syair. Para sahabat bareng-bareng melantunkan syair itu. Akhirnya pekerja mereka itu semangat itu. Dan itu saya dapatkan itu kalau mereka itu panen. Orang-orang Arab itu, kalau orang-orang qabilah itu kalau panen jeruk, panen kentang, itu mereka melantunkan syair-syair seperti itu. Demikian juga kalau mereka kerja bangun rumah. Kita kalau bangun rumah mesti kayak gitu, orang-orang Badui lantunannya seperti itu. Jadi mereka itu melantunkan itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk bekerja. Supaya apa? Supaya kerjaan mereka itu semangat. Dan itu nggak ada alat musik. Dan itu Rasulullah itu tiba-tiba itu ngomong suara, kemudian para sahabat ngikuti bareng-bareng, akhirnya menjadi sebuah lantunan. Nah, lantunan itu yang dinamakan dengan nasyid. Dan zaman itu namanya nasyid itu dipakai hanya untuk hari raya atau pernikahan atau untuk kerja. Tidak pernah masuk kerana ibadah. Ini yang ngerinya itu apa? Zaman ini sekarang itu sudah saking parahnya itu, sampai musik yang jelas-jelas haram itu sekarang jadi ibadah. Akhirnya apa? Mulailah masuk sekarang suara itu ke masjid. Mulai masuk ke masjid-masjid itu. Dan awal kali masuknya ke masjid itu suara gendang, demikian juga musik-musik itu masuk ke masjid itu bahkan digunakan untuk alat ibadah. Digunakan untuk alat berzikir itu, sholawatan, berzikir kepada Allah Ta'ala, sholawat kepada Nabi Muhammad, itu dengan alat-alat musik seperti ini. Dan itu yang pertama kali membuat itu adalah orang-orang sufi. Zaman sebelumnya nggak pernah ada. Hatta kelompok-kelompok yang parah sekalipun itu, seperti Syiah, Khawarij, demikian juga Mu'tazilah, nggak pernah ada terbayang dalam pikiran mereka beribadah dengan musik, itu nggak pernah ada. Hatta Jahmiyah sekalipun itu, kelompok yang parah sekali akidahnya itu, mereka nggak pernah terbayang. Kenapa? Karena mereka faham musik itu hukumnya haram. Tidak mungkin mereka bisa ibadah dengan itu. Setelah muncul sufi, dan sufi itu nanti ada tahapan. Sufi itu ada tahapannya itu, sampai akhirnya muncul sufi yang ekstrim. Waktu itu dalam masalah zikir, setelah itu mereka memasukkan alat musik itu ke masjid. Dan itu munculnya di zamannya Imam Syafi'i. Sampai beliau mengatakan sebuah ucapan Imam Syafi'i itu, dan anehnya itu orang-orang di negeri kita itu mengamalkan seperti itu, dan mereka mengatakan itu mazhabnya Syafi'iyah itu. Kita katakan Syafi'iyah mana gitu? Syafi'iyahnya siapa gitu? Kenapa? Imam Syafi'i itu paling keras terhadap sufi. Maka tidak bisa kita gabungkan Syafi'i itu ya sufi, nggak bisa. Kenapa? Karena di Indonesia itu masyarakat kita itu ada 3 alur berbeda yang digabungkan dalam satu kesatuan itu, tapi itu berbeda. Dalam masalah fikih mereka mazhabnya Syafi'i. Dalam masalah akidahnya Asy'ari. Dalam masalah ritual ibadah sufi. Jadi ada tiga jalur yang berbeda-beda itu. Maka itu apa? Di Indonesia itu bukan Syafi'iyah tulen di negeri kita itu. Faham ini? Di Indonesia itu bukan Syafi'iyah tulen. Kalau seandainya mereka mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i itu mewajibkan cadar bagi perempuan. Imam Syafi'i itu mewajibkan. Mazhab yang paling keras masalah aurat wanita itu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan hukumnya wajib. Kalau seandainya mereka itu mazhabnya Syafi'i, mereka pakai cadar itu. Kenapa? Syafi'i paling keras masalah ini. Kalau seandainya mereka mazhabnya Syafi'i, mereka tidak mungkin menghadiahkan bacaan Quran kepada si mayit, karena pendapat Imam Syafi'i nggak sampai. Yang mengatakan sampai itu mazhabnya Hambali.
Sehingga apa? Mazhab Syafi'iyah keras masalah ini. Dan kalau mereka itu mazhabnya Syafi'i, mazhab Syafi'i itu paling keras terhadap Sufiyah. Sampai beliau mengatakan itu, kata Imam Syafi'i itu, siapa yang pagi harinya masih muslim, orang berakal, setelah itu masuk sufi, tidak lain sorenya kecuali menjadi orang gila orang itu, menjadi orang stres orang itu. Imam Syafi'i itu ketika di Irak, di Baghdad itu, di Irak itu, beliau melihat mulai ada namanya orang ibadah dengan rebana, dengan gendang-gendang itu di masjid. Imam Syafi'i marah keras sekali beliau itu, sampai menjuluki orang itu dengan zindik, orang munafik. Sampai beliau itu hijrah, meninggalkan kota Baghdad, pergi ke Mesir, karena beliau punya keluarga di Mesir dan nanti kan meninggal di Mesir beliau itu. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, taraktu Baghdad, saya tinggalkan kota Baghdad, wa fihim qaumun zanadiqah, dan di dalam Baghdad itu ada orang-orang zindik, ada orang-orang munafik. Siapa mereka? Yata'abbaduna bitakbir, mereka itu adalah orang-orang yang ibadah dengan takbir, dengan rebana-rebana itu. Yasuddun nasa an dzikrillah, mereka lah orang-orang yang menghalangi manusia dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita di masjid nggak bisa zikir, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa apa-apa gara-gara musik-musik itu masuk ke masjid Allah Ta'ala. Itu pertama kali berarti masuknya alat musik untuk ibadah itu zamannya Imam Syafi'i, dan beliau paling keras mengingkari. Maka aneh kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa apa yang di negeri kita itu zikir dengan musik itu dinamakan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i paling keras masalah ini, sehingga itu bukan mazhab Syafi'i. Itu jadi Imam Syafi'i berlepas diri dari masalah seperti ini. Tapi itu adalah ritual Sufiyah. Itu ritual Sufiyah, bukan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu di Indonesia itu hanya masalah fikih saja itu. Anehnya itu akidah saja di negeri kita itu bukan akidahnya Syafi'iyah. Di negeri kita itu akidah yang dipakai akidah Asy'ariyah. Pertanyaan, kenapa kok nggak diambil akidahnya Imam Syafi'i? Kenapa nggak mengatakan kami itu mazhabnya Syafi'i dalam masalah fikih, dan dalam masalah akidah kami juga Syafi'iyah? Karena Imam Syafi'i itu Syafi'iyah itu akidahnya beda sama Asy'ariyah. Kita belajar akidah jauh sekali perbedaannya itu. Imam Syafi'i tegas sekali menetapkan bahwa di surga itu bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Asy'ariyah mengatakan enggak, Allah nggak bisa dilihat. Imam Syafi'i jelas sekali mengatakan bahwasanya Allah di atas langit. Asy'ariyah mengatakan Allah di mana-mana. Sehingga apa beda? Sehingga jangan sampai kita mengatakan di negeri kita itu Syafi'i tulen, bukan. Di negeri kita itu Syafi'i dalam masalah fikih itu pun nggak tulen. Ada beberapa fikih yang di negeri kita itu nggak dipakai. Masalah Syafi'i itu beda kalau kita itu di Yaman. Karena saya itu di Yaman, Yaman itu mayoritas Syafi'iyah. Dan Yaman itu Syafi'iyahnya penuntut ilmu, sehingga mereka belajar. Saya ketemu dengan Mufti Hadramaut, belajar Syafi'iyah, dan beliau adalah ulama Syafi'iyah dunia sekarang, rujukan dunia, sudah sepuh sekali beliau itu Mufti Hadramaut. Itu bagus sekali itu, masalah fikihnya beliau, akidahnya beliau, ritualnya beliau luar biasa beliau itu. Nah, jadi maksudnya itu zaman dulu itu tidak pernah ada namanya musik itu masuk ranah ibadah. Yang membawa pertama kali masuk ranah ibadah itu orang sufi, dan mereka mengikuti budaya orang-orang Arab jahiliyah. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah itu mereka itu kalau berzikir, mereka kalau ibadah mereka itu dengan tabuhan, yaitu dengan suara-suara seruling, siul, tepuk tangan, joget, itu ibadahnya mereka. Oleh itu sampai Allah Ta'ala menegur, mengingkari budaya yang dikerjakan sama orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy ketika mereka tawaf di Ka'bah. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah tawafnya mereka, sholatnya mereka, ibadahnya mereka di Ka'bah, yaitu di rumah Allah Ta'ala itu, di Baitul Allah Haram itu, illa muka'an wa tasdiyah, kecuali muka'an wa tasdiyah, suling, yaitu bersiul dan tepuk tangan. Sehingga apa? Sehingga ibadah dengan musik itu bukan budaya Islam. Itu budaya yang mata dulu kita itu. Orang Yahudi, orang Nasrani jelas di gereja-gereja dengan musik itu. Demikian juga orang-orang Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah. Sedangkan orang Muslim itu kita punya cara sendiri. Kita punya cara sendiri. Jadi cara kita beribadah kepada Allah tidak bisa kita ambil dari cara-caranya orang-orang kafir-kafir sebelum kita itu. Begitu, ini yang lebih parah lagi. Bahkan sekarang itu semakin parah. Kalau zaman dulu itu
Orang itu kalau sholawat, berzikir itu pakainya rebana. Sekarang sudah pakainya itu sudah ngeri lah sekarang itu, yaitu sudah kayak musik rock, yaitu musik rock sama-sama rock itu, cuma yang dilantunkan itu sholawatan sekarang itu. Tapi nggak ada bedanya sekarang, semakin parah semakin itu, kondisinya semakin parah itu. Kenapa? Karena kebodohan. Zaman dulu itu namanya dukun itu sangat hina, sehingga jelas sekali dukun itu musuh Allah Ta'ala kan itu. Zaman sekarang bangga mereka itu sampai bikin sebuah ikatan, dan sampai mereka itu pengen menguatkan negeri Indonesia itu, nggak main-main itu dukun-dukun itu sekarang itu. Bangga mereka dengan perdukunan itu. Kenapa? Kebodohan. Karena kebodohan. Sehingga kita katakan kalau kita mau beribadah kepada Allah Ta'ala, kita punya cara sendiri. Musik hukumnya diharamkan, kecuali dalam momen tadi yang kita sebutkan, pernikahan, hari raya, atau kerja, itu pun bukan alat musik, tetapi cuma mulut kita itu melantunkan sebuah syair-syair, kemudian suaranya bareng-bareng, kemudian diangkat ketika itu, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah pakai alat musik, itu dinamakan dengan ma'azif. Kalau ma'azif itu hukumnya diharamkan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.